Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing sesuatu yang sering kita anggap benar tapi sebenarnya itu keliru, yaitu cemburu adalah tanda cinta. Nah, saya akan coba bahas ini, dan sebelum kita bahas lebih jauh, silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Cemburu bukanlah tanda cinta. Nah, sering sekali saya dengar dari orang-orang yang saya layani, ke kota mana saya pelayanan, sering sekali saya dengar bahwa dia cemburuan itu karena dia sayang, karena dia cinta. Jadi alasan itu dipakai untuk membenarkan sikap cemburunya. Padahal kalau kita mau jujur, kalau kita mau pelajari, semakin lama kita cemburu, maka akibatnya adalah yang pertama, rasa tidak dipercaya terhadap pasangan. Yang kedua, akan menimbulkan masalah-masalah baru. Bahkan yang ketiga, berpotensi kepada kehancuran. Loh, kok bisa? Nanti kita akan jelaskan, dan saya berdoa apabila teman-teman muda telah mendengar ini, mari bijaksanalah dalam berpikir. Maka bijaksanalah mengelola hatimu sehingga engkau tidak memunculkan masalah yang seharusnya tidak perlu. Ya, jadi cemburu bukanlah tanda cinta, namun cemburu tanda engkau gagal mengelola hatimu dengan benar. 1 Korintus 13 ayat keempat dikatakan begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Jadi kasih atau cinta sifatnya tidak cemburu. Nah, lalu muncul pertanyaan, saya pernah ditanyakan beberapa kali. Pertanyaan begini, bahwa bukankah Allah sendiri dikatakan bahwa Allah adalah Allah pecemburu? Kita bisa lihat di Keluaran 20 ayat ke-5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi kata Allah yang cemburu atau pencemburu ini seolah-olah membenarkan bahwa kita boleh cemburu karena Allah sendiri pecemburu. Nah, yang mesti kita kaji dengan baik, kita pikirkan dengan baik adalah mengapa Allah cemburu. Kita mesti tahu dulu itu, kenapa Allah cemburu. Kenapa Allah cemburu? Karena kita sering sekali tidak bisa dipercaya. Kita sering sekali meninggalkan Tuhan. Kita sering sekali menyimpang. Kita sering sekali selingkuh hati kita dengan yang lain. Kita kadang lebih fokus kepada mobil kita dengan hobi kita. Kadang kita lebih mencintai itu daripada Tuhan. Kita meninggalkan Dia. Inilah alasan kenapa Tuhan cemburu. Karena kita tidak bisa dipercaya. Nah, sekarang saya balik pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak cemburu kepada Allah? Kenapa kita tidak cemburu kepada Allah? Karena Allah dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Nah, jadi dipercaya dan dapat dipercaya adalah rahasia untuk kita tidak cemburu.
Jadi kalau kamu mau tidak cemburuan, mau lepas dari cemburuan, maka rahasianya adalah jadilah dipercaya dan bisa dipercaya, dan belajarlah mempercayai. Saya ulang, jadilah dipercaya dan belajarlah mempercayai. Kepercayaan adalah rahasia untuk engkau tidak cemburu. Nah, sekarang saya beritahu ada beberapa hal penyebab seseorang cemburu itu apa sih sebenarnya? Kan ada alasannya. Ada alasannya. Dan mungkin begitu kamu lihat pasanganmu, terus tiba-tiba kamu cemburu, pasti ada alasannya. Bahkan lebih parahnya, dia tidak pacar kita, dia tidak istri kita, dia tidak suami kita, kita cemburu. Saya banyak dapati anak-anak muda seperti itu. Dia cemburu kepada yang bukan pasangannya. Nah, terus kita mau benarkan ini, kan aneh jadinya. Nah, cemburu alasannya, penyebabnya apa? Yang pertama, karena pasanganmu tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Mungkin pasanganmu bukan tipe kalian setia. Mungkin pasanganmu lirik sana lirik sini, chatting sana chatting sini. Mungkin pasanganmu ada gebetan yang lain, sehingga kamu tidak percaya kepada dia, sehingga kamu cemburu sama dia, sehingga kamu curigaan sama dia. Nah, penyebab yang kedua kenapa orang cemburuan adalah karena mungkin, ya, kalau pasanganmu sudah baik, pasanganmu setia, tapi kamu cemburu, maka sebenarnya jiwamu sedang terganggu. Loh, kenapa bisa terganggu? Mungkin di masa lalu kamu pernah diselingkuhin. Di masa lalu mungkin kamu dikhianati. Sehingga ketika di masa sekarang, di pacar yang baru, kamu bawa itu. Sehingga kamu sedikit-sedikit menaruh curiga, sedikit-sedikit cemburu. Karena apa? Karena masa lalu. Apalagi akibat penyebab seseorang cemburu, karena nggak bisa menguasai hatinya, gagal menjaga hatinya, gagal mengelola hatinya. Nah, ini bahaya sekali sebenarnya, bahaya sekali. Jadi cemburu tidaklah alkitabiah. Cemburu adalah salah, cemburu adalah keliru, cemburu tanda engkau gagal mengelola hatimu. Nah, sekarang pertanyaan adalah, cemburu baik atau tidak? Cemburu baik atau tidak? Maka saya beritahu, cemburu jelaslah tidak baik. Kenapa saya katakan tidak baik? Yang pertama, kamunya tidak nyaman, hatimu terganggu. Pastilah waktu kamu cemburu sama pasanganmu, hatimu jadi gak tenang, hatimu jadi gak nyaman. Karena apa? Ada yang membara di dalam yang buat kamu cemburu. Kamunya jadi tidak nyaman. Jadi cemburu itu tidak baik. Cemburu itu tidak baik. Yang kedua adalah, kalau kamu cemburui pasanganmu, nah, pasanganmu padahal setia, jujur, baik, kamu cemburuin, maka itu akan memunculkan namanya pertengkaran. Kenapa bisa muncul pertengkaran? Sekarang saya tanya, siapa yang mau dicurigain? Siapa yang mau disalah mengerti? Nggak ada yang mau. Kita tulus-tulus, kita baik, kita benar, terus kita curigain. Siapa yang mau? Siapa yang suka? Nggak ada yang suka. Jadi itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik kalau kita cemburuan. Itu jadi tolong teman-teman perhatikan dengan baik ini. Jangan engkau sembarangan cemburuan. Kalau tidak, itu akan merugikan pasanganmu dan merugikan kamu sendiri. Sekarang saya tanya, kamu cemburuan apa tidak? Apa penyebab kamu cemburuan? Pasanganmu tidak bisa dipercaya? Atau
Kamu punya masa lalu yang suram. Kamu diselingkuhin, kamu dihianati, kamu dibohongin, atau apa? Saya pernah kesal satu kali. Ini pengalaman pribadi saya. Saya pernah kesal satu kali ketika saya berpacaran dengan mantan saya yang super duper duper cemburu. Bayangin, sosial media saya itu ribuan. Dari ribuan itu, dia bisa tahu yang mana berapa banyak perempuan. Bahkan lebih parahnya, dia bisa tahu siapa yang saya like. Begitu saya like lawan jenis, dia langsung komplain. Begitu saya komentar lawan jenis, dia langsung komplain. Cemburunya tingkat dewa. Bukan tingkat dewa sih, berlebihan. Dia nggak bisa menguasai dirinya. Bahkan saya ingat sekali terjadi sebuah pertengkaran yang besar ketika dia mulai mencurigai saya. Saya bilang begini, saya setia ke kamu. Saya perkenalkan semua orang yang ada di lingkungan saya. Siapa saya kenalkan. Bahkan tidak ada yang tertutup. Saya telepon, kamu dengar, saya WA, kamu lihat, semua transparan. Tapi saya nggak suka kamu gitukan. Nah, akhirnya apa? Ribut besar. Dan sekarang pisah. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang suka dicemburuin. Tidak ada seorang pun yang suka dicurigain. Kalau kamu cemburu berarti kamu curiga sama dia. Kalau kamu cemburu berarti hatimu lagi terganggu. So, cemburu itu nggak baik. Berhenti cemburuan. Nah, saya beritahu akibat dari rasa cemburu itu apa saja. Saya beritahu ini dari pengalaman saya, dari orang-orang yang saya konseling. Jadi perhatikan baik ini teman-teman muda. Saya berharap apa yang coba saya sampaikan ini, akibat dari cemburu ini ada sekitar 5 akibat kalau kamu cemburuan. Dan tolong pasang telingamu dengan baik-baik, buka hatimu, supaya ini akan menyelamatkan masa depanmu ke depan, akan menyelamatkan hubunganmu, akan menyelamatkan keluargamu ke depan. Ada 5 akibat ketika kamu cemburu. Yang pertama, catat baik, sakit hati, panas hatimu. Gak ada itu kamu cemburu sama pasanganmu, kamu ketawa, gak ada. Yang pasti hatimu terganggu, hatimu sakit, tidak nyaman, tidak tenang, dan tidak damai sejahtera. Saya beritahu dari sekarang, kalau benar memang pasanganmu tidak bisa dipercaya, maka akhiri saja hubungan itu. Akhiri saja hubungan itu. Daripada kamu cemburuan, akan melukai hatimu, akan memanaskan hatimu. Jadi kalau pasanganmu tidak bisa dipercaya, mata keranjang, lirik sana sini, maka akhiri saja. Terus kemudian kalau pasanganmu setia, pasanganmu jujur, tulus, tapi kamu cemburuan, maka saran saya, bertobatlah. Minta ampun ke Tuhan. Minta Tuhan menjamah hatimu, supaya rasa percaya diri, rasa mempercayai orang itu ada di dalam diri kamu. Sehingga hidupmu tidak dalam ketidaktenangan. Sehingga hidupmu penuh dengan ketenangan. Nah, itu yang pertama kalau kamu cemburuan. Sakit hati, tidak nyaman, tidak tenang, dan tidak bisa tidur, tidak damai sejahtera. Bagi saya ya, hidup yang paling mengerikan adalah hidup yang tidak tenang. Hidup yang paling mengerikan adalah hidup yang tidak damai sejahtera. Dan saya pastikan kalau kamu cemburuan, kamu tidak tenang dan kamu tidak damai sejahtera. Catat baik itu. Yang kedua, akibat dari rasa cemburu, maka yang kedua adalah curiga. Curiga sana, curiga sini, berpikiran negatif,
dan berpotensi menyalahkan pasanganmu dan menyalahkan orang lain. Bayangin, sampai pada akhirnya saya disalahkan sama mantan. Bahkan dia bilang saya aneh-aneh. Padahal selama saya menjalin hubungan selama ini, saya lurus-lurus, saya baik dengan semua orang. Tapi karena dia punya masa lalu, mantan ini pernah diselingkuhin, pernah dihianati, pernah dibohongin, dia bawa ke saya. Dan akibatnya apa? Dia curiga dengan saya, berpikiran negatif, dan dia menyalahkan saya, menyalahkan orang-orang. Bahkan orang-orang di sosial media juga dia salahkan. Bagi saya ini gak sehat. Jadi kalau kamu modelnya begini, yang mendengar ini, segera cari Tuhan, supaya hatimu dipulihkan, supaya hatimu dibalut oleh Tuhan, sehingga dalam kehidupanmu, dalam menjalani hubungan, engkau damai sejahtera, engkau sukacita, engkau tenang, ya. Dan saya berdoa pasanganmu adalah pasangan yang bisa dipercaya, ya. Saya percaya Tuhan sediakan yang terbaik untuk kamu. Yang ketiga, sedikit lagi. Yang ketiga, akibat kalau kamu cemburuan. Yang ketiga adalah berpotensi menciptakan kerusakan dan kehancuran hubunganmu. Contohnya apa? Saya contohnya. Karena terlalu cemburuan, over cemburuan, saya tidak nyaman, orang lain disalahkan, masalah muncul, masalah besar muncul, dan akibatnya bubar. Ya, jadi kalau kamu pelihara terus rasa cemburumu dengan alasan karena cinta, hati-hati, engkau sedang menciptakan kerusakan dan kehancuran. Tidakkah engkau bahagia waktu pasanganmu dapat dipercaya? Tidakkah engkau bahagia waktu hubunganmu tidak ada rasa cemburu? Engkau tenang. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Engkau tenang, engkau damai sejahtera. So, yang ketiga ini, kalau kamu masih cemburuan, maka engkau menciptakan kerusakan dan kehancuran. Yang keempat, dua lagi. Kalau kamu masih cemburuan, maka yang keempat ini saya beritahu memang sebagai hamba Tuhan. Kalau kamu cemburuan terhadap pasanganmu yang setia, padahal pasanganmu baik dan setia, kalau kamu cemburuan, dengarkan saya baik, tidak ada berkat Tuhan atasmu dan atas hubunganmu. Tidak ada. Apa yang Tuhan mau berkati kalau engkau curiga? Apa yang Tuhan mau berkati kalau kamu cemburu? Nggak ada. Tapi kalau hubungan itu saling percaya, saling yakin, maka disitulah berkat Tuhan tercurah. So, kalau engkau mau hubunganmu diberkati, pasanganmu diberkati, kamu diberkati, maka jangan pernah ada rasa curiga di situ, jangan pernah ada rasa cemburu di situ. Untuk itu rahasianya satu, jadilah dipercaya. Untuk itu cari laki-laki yang bisa dipercaya. Cari laki-laki yang karakternya bagus, sehingga kamu tidak curigaan ke depannya. Oke, yang terakhir, kalau kamu cemburuan, cemburu, sedikit-sedikit cemburu, maka yang kelima adalah kamu, pasanganmu, dan hubunganmu akan menjadi batu sandungan. Ya, orang-orang akan mencibir kalian. Adik-adikmu akan melihat bahwa kalian tidak jadi teladan. Bahkan lewat hubunganmu, nama Tuhan tidak dipermuliakan. Engkau jadi batu sandungan. So, berpikirlah dengan baik. Saya percaya hubungan yang diberkati Tuhan, hubungan yang dibangun di atas kepercayaan. Pacarmu bisa dipercaya, kamu bisa dipercaya, saling percaya, maka disitulah berkat Tuhan itu tercurah dengan luar biasa. So, ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Berhenti cemburuan. Ingat, kalau kamu tidak mau cemburuan, berpacaralah dengan orang yang karakter baik.
bisa dipercaya, tulus, dan mengasihi Tuhan. Kalau kamu menemukan ini di dalam laki-laki itu, maka dipastikan engkau akan mulai berhenti cemburuan. Bahkan cemburumu akan hilang karena dia takut Tuhan, jujur, setia, dan apa adanya. Dan saya berdoa engkau menemukan pasangan yang terbaik. Oke, berhenti cemburu. Ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Apabila teman-teman terberkati, boleh di subscribe, tekan tanda loncengnya, supaya teman-teman muda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Tuhan Yesus memberkati.